Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok praktikum ilmu usaha tani agribisnis 4C yang beranggotakan Sinta Sahrul Naziroh, NPM 21901103265, Maya Afifah Afiani, NPM 21901103271, Fandi Ahmad, NPM 21901103281, Anis Mufadilah, NPM 2190110328086, dan Alivia Merzabella NPM 2190110329090. Hal-hal yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini, pertama tentang profil petani, yang kedua unsur-unsur usaha tani, ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha tani yang terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal, dan yang terakhir pendapatan yang diperoleh petani dalam usaha taninya. Yang pertama, profil petani. Kali ini kami mewawancarai salah satu petani cabai rawit yang bernama Bapak Nurkolis, berumur 50 tahun, beralamat di Bontang, Kalimantan Timur, dan sudah memiliki pengalaman bertani selama 10 tahun. Berikutnya, unsur-unsur pokok usaha tani. Unsur-unsur pokok usaha tani cabai rawit Pak Nurkolis yang pertama yaitu lahan pertanian. Lahan yang dimiliki 1 hektar yang digunakan untuk menanam cabai rawit yaitu seperempatnya. Kondisi tanahnya yaitu tanah tegal, yang berarti kondisi tanahnya kering, hanya mengandalkan air kali dan hujan. Yang kedua yaitu tenaga kerja. Mesin atau menggunakan mesin pemotong rumput, alkon atau pengairan, dan tangki racun hama. Tidak memiliki tenaga kerja, beliau mengerjakannya sendiri dan penanamannya secara manual. Unsur-unsur pokok usaha tani yang ketiga yaitu modal. Modal yang digunakan Pak Nurkolis adalah modal sendiri dan pinjaman bank. Untuk 1 kali musim tanam cabai, biasanya Pak Nurkolis mengeluarkan biaya kurang lebih 10 juta rupiah untuk pembelian input pertanian. Yang keempat yaitu manajemen. Dalam pengelolaannya, Pak Nurkolis terlibat langsung dalam segala kegiatan, baik dalam mengatur keuangan sampai mengelola usaha pertaniannya. Kemudian adalah faktor internal yang mempengaruhi keberhasilan usaha tani. Yang pertama adalah pengalaman usaha tani. Bapak Nurkolis sudah berprofesi sebagai petani selama kurang lebih 10 tahun, sehingga memiliki banyak pengalaman untuk berusaha tani cabai rawit, dimulai dari pemilihan bibit, penanaman, perawatan, penanganan hama, sampai pada proses panennya. Sehingga pengalaman usaha tani menjadi faktor yang sangat berpengaruh pada keberhasilan usaha taninya. Kemudian yang kedua adalah luas lahan pertanian. Dengan lahan yang dimiliki yaitu 1 hektar, Pak Nurkolis menggunakan seperempat bagian dari tanah yang dimiliki untuk dijadikan lahan usaha tani cabai rawit. Meskipun hanya seperempat bagian, memberikan produktivitas yang dihasilkan sangat baik. Kemudian yang ketiga adalah modal. Modal yang Pak Nurkolis punya dan yang didapat dari pinjaman bank sangat membantu dalam memperlancar proses produksi usaha tani cabai rawitnya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan input usaha tani cabai rawit. Kemudian jumlah keluarga. Jumlah keluarga Pak Nurkolis terdiri dari 7 orang, yaitu 1 istri dan 5 orang anak. Istri Pak Nurkolis berperan penting dalam usaha tani keluarga, karena beliau membantu dalam proses penjualan usaha tani cabai rawit yang dikelola oleh Pak Nurkolis itu sendiri. Kemudian teknologi. Bapak Nurkolis dalam usaha taninya dibantu dengan mesin pemotong rumput alkon, pengairan atau alkon dalam tangki racun hama sehingga mempermudah proses usaha taninya. Kemudian adalah tenaga kerja. Pak Nurkolis tidak memiliki tenaga kerja. Beliau melakukan semua proses usaha taninya dengan sendiri. Namun terkadang ada juga tetangga beliau yang membantunya. Faktor internal yang mempengaruhi keberhasilan usaha tani. Kemampuan Pak Nurkolis dalam mengalokasikan penerimaan keluarga. Selain menanam cabai rawit, Pak Nurkolis juga menanam komoditas lain seperti kemangi, jamur, dan sawit, sehingga penghasilan yang didapatkan tidak hanya tergantung pada tanaman cabai rawit. Beliau mampu mengalokasikan penerimaan keluarganya dengan baik.
Faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan usaha tani. Yang pertama, tersedia sarana transportasi dan komunikasi yang baik. Yang kedua, aspek yang menyangkut pemasaran hasil dan bahan usaha tani. Yang ketiga, fasilitas kredit. Pada tanah Tegal biasanya dapat ditanami cabai rawit, sawit, dan kemangi. Pak Nurholis menerapkan sistem pertanian tumpang sari, di mana ketika ditanami cabai rawit, maka beliau juga bisa menanam tanaman lain seperti kemangi dan sawit dalam satu buludan yang sama. Pendapatan cabai rawit Pak Nurholis. Dari berbagai komoditi yang ditanam oleh Pak Nurholis, komoditi cabai rawitlah yang paling menguntungkan. Tanaman cabai rawit dipanen setiap minggu dan dilakukan sendiri oleh beliau. Dalam sekali panen, biasanya bisa mencapai kurang lebih 10 kg cabai rawit dan bisa dipanen selama 1 tahun. Biasanya Pak Nurholis mendapat keuntungan sebesar 80% dari modal yang dikeluarkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.